어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teori kritik sastra antropologi. Nah, pengertian dari teori kritik sastra antropologi adalah antropologi adalah kajian terhadap kebudayaan manusia secara konkret, sedangkan sastra adalah karya seni yang di dalamnya merepresentasikan kebudayaan. Secara etimologi, kata antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti studi atau ilmu. Singkatnya, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia berdasarkan pengertian dasar katanya. Antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisik serta kebudayaan seperti cara perilaku, tradisi-tradisi, dan juga nilai-nilai yang dihasilkan sehingga manusia yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, ada juga tujuan utama teori kritik sastra antropologi. Yang pertama itu mengungkapkan makna budaya yang tersembunyi. Teori ini menggali makna-makna simbolik, nilai-nilai, dan pandangan dunia yang tersembunyi di balik teks sastra. Yang kedua itu memahami hubungan antara teks sastra dan juga konteks sosial. Teori kritik sastra antropologi berusaha menjelaskan bagaimana teks sastra dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan juga sejarah. Nah, yang ketiga itu ada menganalisis peran sastra dalam membentuk identitas budaya. Sastra seringkali berfungsi sebagai sarana untuk membentuk dan mempertahankan identitas budaya suatu kelompok. Dan yang keempat itu ada membandingkan dan kontras berbagai budaya melalui sastra. Dengan menganalisis karya sastra dari berbagai budaya yang berbeda, kita dapat mengidentifikasi kesamaan dan juga perbedaan dalam nilai-nilai, pandangan dunia, dan pengalaman manusia. Nah, ada juga konsep penting dalam teori sastra antropologi. Pendekatan antropologi sastra digunakan karena mampu membedah sistem kebudayaan suatu masyarakat yang berasal dari pengalaman, pengetahuan, serta keyakinannya. Nah, jika sosiologi sastra menelitik beratnya karya sastra sebagai refleksi kehidupan masyarakat dalam interaksinya, antropologi sastra ke arah kajian etnografi dalam karya sastra. Dengan demikian, antropologi adalah alat bedah suatu karya sastra yang bagus untuk mengetahui makna dan sejarah perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Terus juga ada penelitian oleh Salma Dirong dengan judul Kajian Antropologi Sastra Cerita Rakyat Datu Museng dan Maipa Deapati tahun 2016. Nah, penelitian tersebut menggunakan kajian antropologi sastra. Arah penelitian ini pada deskripsi mengenai hubungan konsep atau konteks situasi sosial budaya yang terdapat pada Jawa pada cerita rakyat Datu Museng dan Maipa Deapati. Dari penelitian ini, penulis berusaha untuk melanjutkan penggunaan kajian antropologi sastra maupun dengan data yang berbeda. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan pada deskripsi tentang unsur antropologi baik bahasa, religi, mitos, hukum, maupun adat istiadat yang terdapat dalam cerita rakyat Datu Museng dan Maipa Deapati. Nah, dengan menerapkan konsep-konsep ini, kritik sastra antropologi berusaha mengungkapkan cara-cara di mana sastra berfungsi sebagai cermin dan pembentuk budaya, serta bagaimana ia menyampaikan pandangan dunia dari masyarakat yang menciptakannya. Nah, ada juga contoh dari penerapan ini.
Yang pertama itu antropologi sastra adalah studi yang menggabungkan sastra dan antropologi, menganalisis karya sastra melalui lensa budaya, mitos, dan juga adat masyarakat. Contohnya penerapannya itu ada analisis termasuk cerita pendek Mudhik Total yang mengkaji elemen bahasa, religi, dan adat istiadat dalam konteks budaya Jawa. Selain itu ada novel Kau, Aku, dan Sepuncuk Ampau Merah yang dijelaskan untuk memahami nilai-nilai hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama dalam konteks budaya. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana sastra mencerminkan kehidupan masyarakat dan nilai-nilai budayanya. Nah, contoh lainnya itu ada di Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, novel ini menceritakan tentang kehidupan anak-anak sekolah di sebuah desa di Belitung. Nilai-nilai lokalnya itu, novel ini menggambarkan nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, semangat pantang menyerah yang kental di masyarakat Belitung. Dan tradisi dan adat istiadatnya itu dideskripsikan tentang upacara adat, permainan tradisional, dan juga makanan khas Belitung yang memberikan gambaran akan kayanya tentang budaya setempat. Terus juga ada agama dan kepercayaan. Peran agama dalam kehidupan masyarakat Belitung digambarkan dengan jelas, misalnya dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam novel. Nah, selanjutnya itu ada cara menganalisis teori kritik sastra antropologi. Yang pertama itu kita mengertikan dulu dasar antropologi sastra itu bagaimana. Yang kedua itu kita melakukan analisis karya sastra. Yang ketiga itu kita mencari unsur-unsur budaya. Lalu yang keempat itu kaitannya dengan kebudayaan itu apa. Yang kelima itu metode analisis. Dan yang keenam itu pengaruh sosial budaya. Nah, jadi kita sampai kesimpulan. Jadi di kesimpulannya ini, teori kritik sastra antropologi adalah pendekatan dalam studi sastra yang mengkaji karya sastra dengan memperhatikan aspek-aspek budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan juga kehidupan sosial masyarakat tempat karya tersebut berasal. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana karya sastra mencerminkan, merepresentasikan atau mempengaruhi budaya dan struktur sosial dari kelompok tertentu. Dengan demikian, teori kritik sastra antropologi berusaha untuk menggali makna di balik teks sastra dalam konteks budaya yang lebih luas, memahami bagaimana sastra berfungsi sebagai cerminan, kritik, atau konstruksi dari realiti sosial. Nah, sekian dulu dari video Nana tentang teori kritik sastra antropologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나